Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kewirausahaan dengan saya Theodora Tantri Trisnawati, lalu ada Melva Silka Borginting, lalu ada Nabilatul Figriah. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara dengan narasumber kami, Arum Zaharani, yang memiliki usaha bisnis salad buah onti yang dimulai dari nol, kemudian langsung saja kita akan tanya-tanya ke Kak Arum Zaharani. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Dora. Oke, kita langsung tanya-tanya aja ya, Kak. Iya. Oke, untuk kan Kak Arum ini punya usaha salad buahnya kan sudah ini ya, sudah besar, terus sudah banyak pelanggan tetapnya gitu. Nah, jadi kita mau tahu dong awal perjalanan usaha bagaimana ya? Kok bisa punya ide seperti itu begitu? Awal mulai usaha ini berdiri ya? Iya, Kak. Awalnya itu cuman sekedar buat untuk untuk makan sekeluarga, kemudian mendapatkan beberapa respon positif dari keluarga. Tapi sebelumnya itu enggak langsung jadi sebagai produk untuk dijual, enggak. Kita tes dulu selama 3 kali. Yang pertama itu masih gagal, masih rasanya lebih kayak asam gitu. Kemudian coba lagi besoknya masih juga kurang enak, terus coba lagi sampai 3 kali baru dapat hasil yang lebih baik gitu kan. Nah, kemudian setelah dapat hasil lebih baik, kemudian dapatlah dari respon positif dari keluarga, disuruh untuk jualan gitu kan, untuk coba usaha. Nah, tapi waktu itu belum ingin mencoba, masih cuma sekedar aja gitu kan, karena sibuk juga dengan kuliah. Nah, kemudian kan kita kuliah online waktu itu kan. Nah, karena kuliah online, terus kemudian melihat banyak teman-teman kuliah itu yang bisa mendapatkan uang sendiri. Nah, kemudian baru mencoba untuk membuka sebuah usaha. Oh, begitu ya, Kak. Berarti Kak Arum ini usahanya benar-benar dimulai dari diri sendiri begitu ya, Kak? Iya. Bahkan berarti salad buahnya benar-benar dari resep sendiri begitu. Kalau resep kita belajar dari YouTube, tapi kan di YouTube itu tidak semua resep itu dituliskan dengan benar ya. Misalnya takarannya gulanya 3 sendok di YouTube. Mungkin saja waktu kita buat itu mungkin takarannya hanya 1 sendok. Begitu ya, Kak. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berarti ada nggak pembeda antara produknya kakak ini dengan produk dari orang lain? Kan banyak juga ya orang lain yang jualan salad buah. Itu kira-kira apa yang membedakannya itu, Kak? Yang membedakan salad buah produk saya dengan produk lain mungkin dari flanya. Flanya buatan kami itu dia tidak memakai mayones, kemudian juga tidak pakai susu saset yang misalnya frozen flake. Nah, di situ saya membuat flanya dengan menggunakan resep sendiri. Ada beberapa bahan yang saya campurkan seperti jeruk nipis, kemudian susu denko. Nah, nanti di situ akan ada sebuah pembekuan gitu pada sebuah flanya itu kan menggunakan blender ya. Nah, di situ pembedanya. Dan rasanya juga beda, teksturnya juga beda. Kalau fla saya itu sedikit lebih kental daripada fla yang dibuat dari mayones. Itu akan cair. Baik, begitu ya, Kak. Oke, berarti selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, saya serahkan ke Melva. Silakan, Melva. Terima kasih, Tantri. Hai, Kak Arum. Nah, di sini Melva mau melanjutkan pertanyaan yang itu bagaimana cara Kak Arum sendiri untuk bisa menarik minat pelanggan dalam usaha kakak ini, atau bisa kita katakan dalam mempertahankan cita rasa kakak ini? Kalau untuk mempertahankan atau mencari pelanggan, pastikan yang utama itu adalah rasa ya. Nah, ketika kita mendapat sebuah pelanggan, usahakan rasanya tidak berubah gitu, tetap sama gitu kan.
kalau berubah kan pasti orang kecewa, misalnya rasanya ada sedikit masam ataupun buahnya tidak segar gitu kan. Pasti kan orang bakal mikir untuk pindah untuk beli di tempat lain gitu. Jadi kualitas itu utama. Nah, kemudian kalau untuk mencari pelanggan, kita menggunakan via WA ataupun Facebook, di mana di situ saya mempromosikan produk saya di Snap WA, kemudian di Snap Facebook gitu, dan bantuan kawan-kawan juga. Minta teman-teman untuk bantuin promosiin. Baik Kak, apakah pernah ada diskon atau bagaimana seperti itu? Oh iya, kalau diskon itu selalu ada di hari Jumat. Karena kan Jumat itu kalau bagi umat saya sebagai Islam itu kan hari di mana kita sebaik-baiknya bersedekah. Jadi setiap hari Jumat itu akan ada diskon besar-besaran. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pendapatan per bulan kakak itu berapa? Kalau per bulan kan 1 minggu itu dapatnya kalau bersih ya, mungkin lebih dari 300. Jadi mungkin bisa dapat 1.500.000 atau 2 juta. Baik Kak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya misalkan kepada Saudari Nadia. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore. Ya, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya itu kan selama berjualan ini kan pastilah ada namanya suka duka. Nah, jadi selama kakak menggeluti bisnis ini, apa sih suka dan dukanya yang kakak rasakan? Kalau duka yang saya dapatkan selama jualan, mungkin ketika jualan itu kan fly itu kan buat sendiri. Jadi kalau buat sendiri itu disimpan di wadah tempat yang di tempat kulkas, namun tidak di freezer. Nah, tapi kadang itu kulkasnya itu kan kalau taruh di bawah dekat tempat sayur kita beku. Karena kalau dia beku itu fly tidak menyatu antara minyak dengan bahan-bahan lain itu tidak menyatu. Jadi itu membuat kerugian. Nah, kemudian ada beberapa mungkin pelanggan yang tiba-tiba cancel ataupun sudah ditunggu dia pesan banyak, kemudian tidak mengambil pesanannya. Ya, ya Kak. Kalau misalnya namanya berdagang pasti ada namanya orang yang tidak amanah gitu ya. Jadi Ya. sering ketemu sama orang itu. Nah, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Ini kan rencana dari kelompok kami, ini ingin berbisnis membuat hotdog. Hotdog ini dari tepung, dalamnya itu sosis, terus dibaluri tepung, nanti bagian luarnya itu dikasih kentang atau juga mie, terus juga dikasih topping kayak kayak saus, terus kecap atau mayones gitu kan. Nah, kami ingin menanyakan peluangnya sama kakak. Apakah kalau misalnya kami menjalankan bisnis ini, apakah peluangnya itu peluang untuk bisa disukai dan diterima oleh masyarakat itu ada? Kalau tergantung lokasi. Kalau lokasi kalian di tempat daerah mungkin tidak ramai seperti Jambi, mungkin peluangnya akan lebih besar. Karena kan seperti di desa-desa itu kan jarang ada makanan seperti itu kan. Jadi itu akan menarik minat mereka untuk membeli. Karena kan setiap tempat tinggal itu berbeda-beda. Seperti tempat tinggal saya kan itu seperti di desa kan. Di desa itu kan tidak banyak makanan seperti di Jambi, seperti hotdog, kemudian salad buah, ataupun yang lainnya itu kan tidak ada kan. Jadi kalau kita membuka sebuah usaha yang belum ada orang jual, tentu kan itu akan memberikan peluang yang besar untuk kita. Jadi tentukan dulu wilayahnya di mana kamu menjualnya. Kalau wilayahnya strategis, insya Allah bakalan berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya. Selanjutnya saya serahkan ke Theodora. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Arum Zaharani yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk kita tanya-tanya tadi. Semoga ini ya usaha salad buahnya sukses terus ya Kak. Ya, amin, makasih Theodora. Terus semoga usaha kita juga bisa lancar ya Kak. Amin, Oke. semoga Ya, terima kasih Kak. ya.
Oke, sekian wawancara kelompok kami dengan Kak Arum Zaharani sebagai pengusaha salad buah onti. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kewirausahaan dengan saya Theodora Tantri Trisnawati, lalu ada Melva Silka Borginting, lalu ada Nabilatul Figria. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara dengan narasumber kami, Arum Zaharani, yang memiliki usaha bisnis salad buah onti yang dimulai dari nol, kemudian sekarang sudah mulai memiliki ngapa ketahu sih Arum? Ulang lagi dulu, tidak usah di stop. Agak di-cut ya Mel ya. Oke. Borok nian lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kewirausahaan dengan saya sendiri Theodora Tantri Trisnawati, kemudian Melva Silka Burginting, lalu Nabilatul Figria. Di sini kami akan mewawancarai narasumber salad buah yang memiliki usaha salad buah onti yang bisa dari keinginan sekarang sudah memiliki pelanggan yang cukup banyak dan cukup sukses. Langsung saja kita akan tanya-tanya ke Kak Arum Zaharani. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Dora. Oke, kita langsung tanya-tanya aja ya Kak. Iya. Oke, untuk kan Kak Arum ini punya usaha salad buahnya kan sudah ini ya, sudah besar, terus sudah banyak pelanggan tetapnya gitu. Nah, jadi kita mau tahu dong awal perjalanan usaha bagaimana ya? Kok bisa punya ide seperti itu begitu? Awal mulai usaha ini berdiri ya? Iya, Kak. Awalnya itu cuman sekedar buat untuk untuk makan sekeluarga, kemudian mendapatkan beberapa respon positif dari keluarga. Tapi sebelumnya itu enggak langsung jadi sebagai produk untuk dijual, enggak. Kita tes dulu selama 3 kali. Yang pertama itu masih gagal, masih terasanya lebih kayak asam gitu. Kemudian coba lagi besoknya masih juga kurang enak, terus coba lagi sampai 3 kali baru dapat hasil yang lebih baik gitu kan. Nah, kemudian setelah dapat hasil lebih baik, kemudian dapatlah dari respon positif dari keluarga, disuruh untuk jualan gitu kan, untuk coba usaha. Nah, tapi waktu itu belum ingin mencoba, masih apalah cuma sekedar aja gitu kan, karena sibuk juga dengan kuliah. Nah, kemudian kan kita kuliah online waktu itu kan. Nah, karena kuliah online, terus kemudian melihat banyak teman-teman kuliah itu yang bisa mendapatkan uang sendiri. Nah, kemudian baru mencoba untuk membuka sebuah usaha. Oh, begitu ya, Kak. Berarti Kak Arum ini usahanya benar-benar dimulai dari diri sendiri begitu ya, Kak? Iya. Bahkan berarti salad buahnya benar-benar dari resep sendiri begitu. Kalau resep kita belajar dari YouTube, tapi kan di YouTube itu tidak semua resep itu dituliskan dengan benar ya. Misalnya takarannya gulanya 3 sendok di YouTube. Mungkin saja waktu kita buat itu mungkin takarannya hanya 1 sendok. Begitu ya, Kak. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berarti ada nggak pembeda antara produknya kakak ini dengan produk dari orang lain? Kan banyak juga ya orang lain yang jualan salad buah. Itu kira-kira apa yang membedakannya itu, Kak? Yang membedakan salad buah produk saya dengan produk lain mungkin dari flanya.
Pelanya buatan kami itu dia tidak memakai mayones, kemudian juga tidak pakai susu saset yang misalnya frozen flake. Nah, di situ saya membuat pelanya dengan menggunakan resep sendiri. Ada beberapa bahan yang saya campurkan seperti jeruk nipis, kemudian susu denko. Nah, nanti di situ akan ada sebuah pembekuan gitu pada sebuah pelanya itu kan menggunakan blender ya. Nah, di situ pembedanya. Dan rasanya juga beda, teksturnya juga beda. Kalau fla saya itu sedikit lebih kental daripada fla yang dibuat dari mayones. Itu akan cair. Baik, begitu ya, Kak. Oke, berarti selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, saya serahkan ke Melva. Silakan, Melva. Terima kasih, Tantri. Hai, Kak Arum. Nah, di sini Melva mau melanjutkan pertanyaan yang itu bagaimana cara Kak Arum sendiri untuk bisa menarik minat pelanggan dalam usaha kakak ini, atau bisa kita katakan dalam mempertahankan cita rasa kakak ini? Kalau untuk mempertahankan atau mencari pelanggan, pastikan yang utama itu adalah rasa ya. Nah, ketika kita mendapat sebuah pelanggan, usahakan rasanya tidak berubah gitu, tetap sama gitu kan. Kalau berubah kan pasti orang kecewa, misalnya rasanya ada sedikit masam ataupun buahnya tidak segar gitu kan. Pasti kan orang bakal mikir untuk pindah untuk beli tempat lain gitu. Jadi kualitas itu utama. Nah, kemudian kalau untuk mencari pelanggan, kita menggunakan via WA ataupun Facebook, di mana di situ saya mempromosikan produk saya di Snap WA, kemudian di Snap Facebook gitu, dan bantuan kawan-kawan juga. Minta teman-teman untuk bantuin promosiin. Baik, Kak. Apakah pernah ada diskon atau bagaimana seperti itu? Oh iya, kalau diskon itu selalu ada di hari Jumat. Karena kan Jumat itu kalau bagi umat saya sebagai Islam itu kan hari di mana kita sebaik-baiknya bersedekah. Jadi setiap hari Jumat itu akan ada diskon besar-besaran. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira pendapatan per bulan kakak itu berapa? Kalau per bulan kan 1 minggu itu dapatnya kalau bersih ya, mungkin lebih dari 300. Jadi mungkin bisa dapat 1.500.000 atau 2 juta. Baik, Kak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya misalkan kepada Saudari Nadila. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore. Ya, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya itu kan selama berjualan ini kan pastilah ada namanya suka duka. Nah, jadi selama kakak menggeluti bisnis ini, apa sih suka dan dukanya yang kakak rasakan? Kalau duka yang saya dapatkan selama jualan, mungkin ketika jualan itu kan fly itu kan buat sendiri. Jadi kalau buat sendiri itu disimpan di wadah tempat yang di tempat kulkas, namun tidak di freezer. Nah, tapi kadang itu kulkasnya itu kan kalau dibawa dekat tempat sayur kita beku. Karena kalau dia beku itu fly tidak menyatu antara minyak dengan bahan-bahan lain itu menyatu. Jadi itu membuat kerugian. Nah, kemudian ada beberapa mungkin pelanggan yang tiba-tiba cancel ataupun sudah ditunggu dia pesan banyak, kemudian tidak mengambil pesanannya. Ya, ya Kak. Kalau misalnya namanya berdagang pasti ada namanya orang yang tidak amanah gitu ya. Jadi Ya. sering ketemu sama orang itu. Nah, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Ini kan rencana dari kelompok kami, ini ingin berbisnis membuat hotdog. Hotdog ini dari tepung, dalamnya itu sosis, terus dibaluri tepung, nanti bagian luarnya itu dikasih kentang atau juga mie, terus juga dikasih topping kayak kayak saus, terus kecap atau mayones gitu kan. Nah, kami ingin menanyakan peluangnya sama kakak. Apakah kalau misalnya kami menjalankan bisnis ini, apakah peluangnya itu peluang untuk bisa disukai dan diterima oleh masyarakat itu ada? Kalau tergantung lokasi. Kalau lokasi kalian di tempat daerah mungkin tidak ramai seperti Jambi, mungkin peluangnya akan lebih besar. Karena kan
seperti di desa-desa itu kan jarang ada makanan seperti itu kan. Jadi itu akan menarik minat mereka untuk membeli. Karena kan setiap tempat tinggal itu berbeda-beda. Seperti tempat tinggal saya kan itu seperti di desa kan. Di desa itu kan tidak banyak makanan seperti di Jambi, seperti hotdog, kemudian salad buah, ataupun yang lainnya itu kan tidak ada kan. Jadi kalau kita membuka sebuah usaha yang belum ada orang jual, tentu kan itu akan memberikan peluang yang besar untuk kita. Jadi tentukan dulu wilayahnya di mana kamu menjualnya. Kalau wilayahnya strategis, insya Allah bakalan berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya. Selanjutnya saya serahkan ke Theodora. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Arum Zaharani yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk kita tanya-tanya tadi. Semoga ini ya usaha salad buahnya sukses terus ya Kak. Ya, amin, makasih Theodora. Terus semoga usaha kita juga bisa lancar ya Kak. Amin, Oke. semoga Ya, terima kasih Kak. ya. Oke, sekian wawancara kelompok kami dengan Kak Arum Zaharani sebagai pengusaha salad buah onti. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.